Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Kita malam ini membahas satu topik, satu makhluk yang kerap kata ini bisa memisahkan yang dekat, bisa memorak-porandakan apa yang sudah bersatu, mencerai-beraikannya, dan lain sebagainya. Padahal kita tidak mengetahui makhluk apa yang disebut dengan nikah mut'ah itu. Sebagaimana disampaikan Gus Hifni, meskipun kajiannya kajian baca kitab 1 jam lebih, penonton tetap bertahan. Entah apa itu buat penonton bertahan gitu. Penonton terbanyak hari ini nih. Betul. Dan kalau berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kontrak itu kesepakatan, maka acara kita ini berakhir tepat jam 21.30. Kurang lebih 7 menit lagi. Itu berdasarkan kontrak, berdasarkan kesepakatan. Tapi kalau Ibu dan Bapak, Kiai Zuhairi, Gus Hifni sepakat untuk mengubah kontrak itu, mengubah kesepakatan itu, dengan menambahkan misalnya setengah jam lagi sampai jam 10, maka kita lanjut sampai jam 10. Atau sampai jam 10.30 bahkan, tergantung kesepakatan, tergantung kontrak. Bagaimana Kiai, bagaimana Gus? Kita 21.30 sesuai kontrak awal atau kita perpanjang? Sama tamtatum. Jadi bagaimana ini? Sama tamtatum ya. Baik. Mohon keridhaan Ibu dan Bapak semua, mungkin agak larut sampai jam 10-an atau lebih. Nah, bersama saya juga nanti ada Ustadz Muhammad Bagas, mohon izin Kiai Zuhairi dan Gus Hifni untuk kembali berbagi dengan kita semua. Nah, mengapa saya berangkat dari kesepakatan dan kontrak? Karena secara sederhana, orang sering menganggap nikah mut'ah itu kawin kontrak gitu. Dan definisi kontraknya juga diibaratkan seperti sewa rumah, kontrak rumah. Padahal kontrak itu artinya perjanjian. Kontrak itu artinya kesepakatan. Dan semua itu adalah kontrak. Mau kita kontrak perjanjian yang kita lakukan, itu disebut dengan kontrak. Dia bisa berubah, bisa seperti sekarang ini, kesepakatan kita tambah sampai jam 10. Satu hal yang biasanya dilakukan oleh Dr. Mustafa Rafi'i di buku ini, di bagian nikah mut'ah tidak beliau lakukan. Yaitu pelajaran pesantren kita, Gus. Membagi mut'ah berdasarkan lugatan wa istilahan. Betul. Ya, itu tidak beliau lakukan. Lugatan dan istilahan. Misalnya, langsung masuk ke dalam pokok. Kita tahu, misalnya, selain yang dituduhkan bahwa ini kawin kontrak. Bahkan fitnahnya, istri orang lain bisa kita nikahi, itu fitnahnya. Dan disebutkan di TV nasional fitnah itu. Tetapi dari pembahasan Dr. Mustafa Rafi'i, ternyata kita mengetahui bahwa di zaman baginda Nabi SAW itu pernah dilakukan. Artinya semua fitnah yang ditujukan kepada nikah mut'ah, konsekuensinya adalah mereka memfitnah baginda Nabi SAW. Wastaghfirullahaladzim. Kalau dari catatan Dr. Mustafa Rafi'i, dari para ulama ahlus sunnah, disepakati bahwa mut'atani atau nikah mut'ah itu ada di zaman baginda Nabi. Karena itu Dr. Mustafa Rafi'i mengatakan jangan sampai mengolok atau apa para pengikut Nabi. Karena bahwa itu disepakati pernah terjadi di zaman baginda Nabi. Jadi kalau saudara mempertanyakan nikah mut'ah, mengolok-ngoloknya, baginda Nabi SAW yang menghalalkannya. Berdasarkan paparan yang tadi kita dengarkan sama-sama. Bahkan konsekuensinya juga berat ketika hadis-hadis mengatakan
perbedaan larangan nikah mut'ah itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan pada perang Khaybar, menyebutkan pada perang Ausad, pada perang Hunain, pada Fathu Makkah, bahkan ada pada Haji Wada. Konsekuensinya berat. Apakah saudara akan mengatakan bahwa baginda Nabi itu menghalalkan, menghalalkan berulang-ulang? Begitukah hukum Tuhan? Dihalalkan, diharamkan lagi. Atau konsekuensi berikutnya, bahwa ternyata setelah diharamkan pada perang Khaybar, masih ada yang melaksanakan, walaupun sudah haram, maka diharamkan lagi pada perang Hunain. Masih ada yang mengamalkan, diharamkan lagi pada Fathu Mekah, diharamkan lagi pada Haji Wada. Konsekuensinya, saudara akan menuduh ada di antara para sahabat yang masih menjalankan setelah itu diharamkan. Karena periwayatan pengharaman banyak, tapi penghalalan setelah itu diharamkan tidak ada hadisnya. Bahwa setelah perang Khaybar dia haram, lalu dihalalkan lagi sebelum perang Hunain, tidak kita temukan hadisnya. Dihalalkan lagi setelah Fathu Makkah dilarang, setelah itu dihalalkan lagi sebelum Haji Wada, tidak akan kita temukan hadisnya. Jadi konsekuensinya berat. Kalau menurut para ulama bahwa nikah mut'ah pernah dilakukan di zaman baginda Nabi SAW, maka mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentang nikah mut'ah, konsekuensinya adalah memfitnah baginda Nabi SAW. Dzalika khusranun mubin. Itu saya sampaikan karena yang mengatakan nikah mut'ah itu pinjam istri orang lain, sedangkan para ulama tadi mengatakan di zaman baginda Nabi itu ada. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu kelak? Nah, yang kedua, tadi perbedaan periwayatan, kapan dia dilarang. Ditambah dalam Sahihul Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Rafi'i, mut'atani, yang ada 2 mut'ah, yang di zaman baginda Nabi dijalankan, dan aku melarangnya, kata Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu mut'atul hajj wa mut'atun nisa. Nah, mut'ahnya menurut Khalifah Umar dalam riwayat itu, maka mut'ah itu ada di zaman baginda Nabi, tapi Khalifah Umar yang melarangnya. Sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang konsep syariat, penyusun syariat yang menetapkan syariat, maka konsekuensinya kita mesti memasukkan Khalifah Umar bin Khattab sebagai syariat, sebagai yang menetapkan syariat. Karena di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu kemudian dilarang. Karena itu syariatnya ditetapkan, pelarangannya oleh Khalifah Umar. Maka satu di antara sumber syariat selain Allah Ta'ala Rasulnya adalah para sahabat, di antaranya Khalifah Umar bin Khattab. Kalau kita mau menerima, itu ada di Sahih Muslim, bahwa nikah mut'ah diharamkan oleh Khalifah Umar dan ada di zaman baginda Nabi SAW. Maka kita mesti menerima. Di antara pembawa syariat atau penentu syariat adalah para sahabat, adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dapat menasah syariat yang dihalalkan baginda Nabi SAW. Itu saya hanya mengemasnya dalam kalimat-kalimat yang lain yang disampaikan Dr. Mustafa Rafi'i tadi dengan sangat baik. Yang berikutnya, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Kalau kita tanya kepada ahli bahasa, fa di situ, famastamta'tum itu fa apa? Kalau kita tanya fa di situ, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Dalam i'rab, dalam bahasa Arab itu, huruf ba itu bisa ada 19 maknanya. Huruf fa juga bisa banyak dalam bahasa Arab itu. Ada fa sebagai jawab untuk syarat, ada fa sababiyah, ada fa huruf ataf, ada fa ta'lil, dan seterusnya. Fa di situ fa apa? Nah, menentukan fa apa juga bisa memberikan pemaknaan yang berbeda. Kalau kita buka i'rab dari misalnya kitab I'rabul Quran, kita akan menemukan fa-nya itu fa istinafiyah. Digunakan untuk ibtida, untuk mengawali satu kalimat baru. Jadi dia adalah awal dari kalimat yang baru. Karena
ayat sebelumnya sudah mengisahkan. Wala tankihu, digunakan kata nikah. Dan disebutkan siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi di ayat sebelumnya. Dan masuk seakan-akan pada bagian baru. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna. Fa yang kedua adalah fa jawab dari syarat famastamta'tum. Nah, fa-nya fa istinafiyah. Bagaimana menyederhanakan pembahasan ini seakan-akan dibawa ke sana kemari. Jadi sebetulnya nikah mut'ah itu boleh atau tidak? Bagaimana sebetulnya? Seperti tadi. Kalau kita berpegang kepada riwayat dari Khalifah Umar dalam Sahih Muslim itu bahwa mut'atun nisa dilarang. Tapi bagian yang kedua, haji tamattu'nya sampai sekarang dilakukan. Padahal yang Khalifah Umar larang itu dua. Ada dua mut'ah yang dilarang. Yaitu haji tamattu'. Haji kita haji tamattu'. Kiai Zuhairi melaksanakan haji yang dilarang oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Haji tamattu' itu. Mari kita konsisten. Kalau itu sudah dilarang Khalifah Umar, yang dilarang Khalifah Umar itu dua. Kan begitu riwayatnya juga. Mut'atani. Ada dua mut'ah yang dulu ada di zaman baginda Nabi dan aku larang. Yaitu mut'atul haji tamattu, mut'ah haji, dan mut'ah perempuan. Kenapa mut'ah perempuannya sekarang dilarang, lalu mut'ah hajinya dilakukan? Begitu juga para ulama tadi yang mengatakan mut'atun nisa kemudian karena larangan Khalifah Umar jadi tidak berlaku. Kenapa tidak juga menjadikan haji tamattu'nya juga terlarang? 95% haji yang berangkat dari berbagai tempat di seluruh dunia itu melaksanakan haji tamattu'. 90 sekian persen bahkan mungkin 98, 99% saya kira hajinya itu haji tamattu yang dilarang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadi secara lughah dan istilahan tadi itu, bagaimana kemudian kita mendefinisikan nikah? Karena setiap nikah adalah kontrak. Setiap nikah adalah akad, janji. Kontrak itu janji, kesepakatan yang bisa berakhir dengan berbagai cara. Kesepakatan itu bisa berakhir. Jam 21.30 tadi bisa berakhir. Kemudian kita perpanjang dengan kontrak berikutnya. Dengan kesepakatan berikutnya. Nah, sekarang izinkan saya share screen. Karena ada bagian tadi yang disampaikan oleh Kiai Zuhairi sampaikan dalam periwayatan dari Dr. Mustafa Rafi'i. Tentang tafsir Al-Fakhrur Razi dan At-Tabari. Ini rujukan kita bersama, yaitu attafsir.com. Tadi begitu Yai sampaikan, langsung saya cek. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 24, at-tafsir.com. Al-Madaris Ummahatut Tafasir, kitab tafsir induk. Jami'ul Bayan, fi tafsiril Quran, At-Tabari. Tufiya sana 310 Hijriyah. Ini tafsir Tabari, jadi tafsir induk. Mari kita baca ini pada ayat An-Nisa 24. Famastamta'tum bihi min hunna qala yakni nikahul mut'ah. Ya, famastamta'tum bihi min hunna qala yakni nikahul mut'ah. Dalam tafsir Tabari. Ini tentu ada kitab cetakannya. Tapi di ayat-ayat yang lainnya ini ya di bagian sebelumnya nih famastamta'tum bihi min hunna ila ajalin musamma yang tadi disebutkan itu ada di tafsir Tabari. Tapi yang jelasnya di sini nih yakni nikahul mut'ah disebutkan di dalam tafsir famasta'tamtatum biminuna qala yakni nikahul mut'ah, dia disebutkan secara istilah dalam tafsir Tabari. Baik, lanjut. Kalau begitu bagaimana kita mendefinisikan nikah mut'ah itu tadi? Lughatan wa istilahan. Dia sering disalah pahami dan lain sebagainya. Sebetulnya yang dimaksudkan dengan nikah ada dua itu secara istilah kemudian disebut nikah mut'ah. Padahal bentuknya itu yang dimaksudkan dengan akad, kontrak itu adalah ada akad, ada kontrak yang tanpa syarat dan ada kontrak yang bersyarat. Ada nikah yang tanpa syarat dan ada nikah yang bersyarat. Itulah yang dimaksud dengan nikah permanen, nikah daim, yaitu nikah tanpa syarat. Menikah tanpa syarat. Sedangkan yang disebut dengan nikah mut'ah adalah nikah dengan syarat. Apa boleh itu? Nah,
Tadi nikahul mut'ah disebutkan dalam tafsir ada. Izinkan saya share screen berikutnya lagi. Judulnya aja ya. Nikahul misyar fil fikih islami. Saudara malam ini belajar dapat istilah yang baru lagi. Jangan terus nikah mut'ah yang diobok-obok. Ada satu nikah berikutnya ternyata dalam fikih Islam, yaitu nikahul misyar. Apalagi itu misyar? Ditulis oleh Dr. Ali Abdul Ahmad Abdul Basal. Ini orang Syiah kah? Ustadzul Fiqh Al-Musa'id fi Kulliyat Dirasat Al-Islamiyah wal Arabiyah di Dubai. Profesor fikih di Dubai. Ya, boleh di Google lah ya. Tentang Dr. Ali Abdul Ahmad Abdul Basal. Ini misalnya al-misyar fil urfi wal istilah. Wa takhfif anhu fil mahri awil maskan asyar'i awil mabiti awil nafaqah. Jadi nikah misyar itu adalah nikah yang di situ ada syarat-syarat ketika perempuan itu haknya dikurangi dari mahar, dari maskan, tempat tinggal, mabit, atau dari nafkah. Jadi syarat misyar itu dari kata syara, artinya perjalanan di antaranya. Jadi seseorang yang dinikahi ketika dalam perjalanan. Nikah misyar namanya. Itu fikih, bahkan yang menarik, di dalam buku ini beliau menyebutkan Nas'atu nikahil misyar wa ahamiyati. Nikahul misyar minal uqudil jadidah. Jadi dengan jelas disebutkan nikah misyar itu di antara akad yang baru. Fil fikhil islami, dalam fikih Islam. Selamat. Karena Dr. Ali Abdul Ahmad menambahkan fikih yang baru. Wala yujad hadal mustalah fil qadim. Dan tidak pernah ada istilah nikah misyar ini sebelumnya. Nah jadi ada nikah mut'ah, ada nikah misyar juga ini. Dan ini adalah jenis akad baru dalam fikih Islam yang tidak pernah ada. Wala yujad hadal mustalah fil qadim. Tidak pernah ada sebelumnya. Yang menarik, ini itu muncul, beredarnya di banyak negeri Islam, di Teluk. Kebanyakannya itu di negeri-negeri Teluk itu. Ajaib. Padahal esensi dari fikih adalah menyeluruh dia untuk seluruh umat Islam. Tapi ini kebanyakan di Teluk. Siapa saja yang membolehkan nikah misyar itu? Misalnya, an-nikah sahih Dr. Yusuf Kordowi, Dr. Muhammad Sayyid Tontowi, dan seterusnya. Ini namanya nikah misyar, nikah dalam perjalanan. Ya, membolehkan nikah misyar. Iya, dosen-dosen saya di Al-Azhar semua. Kenapa, Gus? Dosen-dosen saya semua di Al-Azhar itu yang membolehkan. Oh, masalah. Artinya, Gus sudah khatam ini bab nikah misyar. Iya, terima kasih sudah mewakili saya. Nah, jadi ada nikah yang bersyarat dan ada nikah yang tidak bersyarat. Yang tidak bersyarat itu kita sebut nikah daim, nikah permanen. Nah, menurut saya titik temunya itu, Gus, adalah pada istilah ini. Mendefinisikan nikah mut'ah sebagai nikah bersyarat. Pada definisi, titik temunya itu pada definisi. Menyamakan definisi. Karena pada nikah bersyarat ini, kita semua melakukannya. Saudara yang sudah menikah, pernikahan saudara itu adalah pernikahan mut'ah dengan definisi nikah bersyarat. Kiai Zuhairi, pernikahan beliau adalah pernikahan mut'ah dengan definisi nikah bersyarat. Di situ titik temunya. Karena nikah kita semua di negeri ini adalah nikah bersyarat. Bagaimana mungkin dia jadi bersyarat? Karena umumnya setelah pernikahan kita diminta atau bahkan diwajibkan oleh KUA, oleh pemerintah untuk membaca sigoh ta'liq. Itu bentuk akad. Cari rujukannya dalam fikih manapun tidak akan kita temukan rujukan sigoh ta'liq itu. Pengamalannya itu dilakukan oleh sebagian. Misalnya kita mengetahui prakteknya di kampung Arab, di Puncak. Itu kita tahu ada kampung Arab, ada anak-anak yang terlahir kemudian ditinggal oleh bapaknya. Pernikahan apa yang mereka lakukan? Itu bukan fikih Syi'i gitu. Mereka nikah mut'ah begitu untuk beberapa saat. Tidak. Mereka menggunakan dalil nikah misyar itu.
bukan dalil nikah mut'ah. Cari apakah yang di puncak itu orang Syiah. Telusuri saja, ada kan dokumentasi atau apa. Mestinya itu yang mengatakan nikah mut'ah ini dan itu, kritik dulu itu nikah misyar. Selamatkan anak-anak kita yang di puncak. Kesana berangkatnya, perbaiki tatanan masyarakat yang ada di situ, beri solusinya untuk ekonomi masyarakat dan seterusnya. Kita kembali ke sigoh ta'liq nikah bersyarat. Setiap nikah kita ada syaratnya. Kita membaca sigoh ta'liq. Dan sigoh itu menjadi janji yang tidak terpisahkan dari akad. Menjadi bagian dari akad itu. Dan saya ingin ngetes apakah Kiai Zuhairi membaca sigoh ta'liq waktu menikah. Kiai? Ya, Kiai. Apakah Kiai waktu menikah membaca sigoh ta'liq? Membaca lah itu kan. Membaca. Barangkali masih ingat kalimatnya. Padahal itu bagian dari janji pernikahan. Antara lain berbunyi begini. Kalau salah mohon dikoreksi. Kalau saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya. Dan istri saya tidak ridho kepada, saya lalu mengadukan kepada pengadilan agama. Maka jatuhlah talak saya 1. Kalau saya menyakiti badan istri saya. Kalau saya tidak memberi nafkah. Itu semua adendum dalam kontrak itu. Itu semua syarat dalam perjanjian itu. Jadi semua nikah, by definition, titik temunya nikah mut'ah itu adalah nikah bersyarat, maka semua nikah yang membaca sigoh ta'liq adalah nikah mut'ah. Karena ia bisa berakhir kapan saja, kalau perempuan itu mengadukan, kalau disakiti suaminya fisik, tidak dinafkahi sekian bulan, tidak ada kabar, dan lain sebagainya. Ini ijtihad ulama kita, dan saya yakin sesepuh para kiai nahdiyin. Ini ijtihad para ulama kita terdahulu, Allah yarhamhum semuanya, untuk melindungi hak-hak perempuan. Sigoh ta'liq itu dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan. Silahkan berangkat ke negeri manapun di dunia ini. Apakah ada sigoh ta'liq seperti di Indonesia? Tidak ada. Di Mesir ada sigoh ta'liq? Saya tidak tahu. Yang saya tahu di Iran tidak ada, di Suriah tidak ada, di Irak tidak ada. Sampai ada mengajukan ke pengadilan agama, tidak ada itu. Hanya ada di Indonesia. Maka semua yang baca sigoh ta'liq adalah nikah bersyarat. Nah, itu yang disebut titik temunya pada definisi bahwa nikah mut'ah itu adalah nikah bersyarat. Dan ini sekali lagi dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan. Bahkan dalam definisi nikah bersyarat sebagai nikah mut'ah itu, perempuan berada pada posisi yang sangat diuntungkan dalam tanda petik. Ini yang orang sering tidak memahami selain syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh Dr. Mustafa Rafni. Tapi perempuan bisa menentukan syarat apa saja. Jadi mau apa saja sebagai mahar dan lain sebagainya, dia berhak. Perempuan berada pada posisi atas untuk menentukan syarat-syarat sahnya pernikahan. Untuk melindungi hak-hak perempuan tadi itu. Sehingga kalau ia disebut sebagai nikah munqati, seperti tadi 21.30 sudah habis kontraknya, kita perpanjang sampai jam 10. Menurut seorang penulis Mesir, ada kalimatnya seperti ini. Jadi mana sebetulnya yang lebih aman dalam tanda petik? Pernikahan munqati, pernikahan dengan syarat yang kapanpun dapat dilanggengkan. Di 21.30 kita tambah lagi jadi jam 10. Pernikahan bersyarat yang kapanpun dapat dilanggengkan, atau pernikahan tanpa syarat yang kapanpun dapat diputuskan. Pernikahan daim itu kapanpun dapat diputuskan. Kalau dia tidak ada syarat, laki-laki itu punya wewenang mutlak untuk dapat menceraikan perempuan kapan saja. Bahkan dengan mengatakan antet talik gitu, kamu ditalak itu ya sudah jatuh talaknya. Perempuan tidak punya hak. Nah mana menurut penulis Mesir itu? Nikah bersyarat yang kapanpun dapat dilanggengkan dan perempuan pegang kendali syarat-syarat itu, atau nikah tanpa syarat yang kapanpun dapat diputuskan. Demikian dari saya, terima kasih. Silakan Akhina Muhammad Bagas, mohon diizinkan. Beliau ingin berbagi beberapa kitab hadis, mohon juga ditentukan kontraknya barangkali oleh Gus Zuhairi, mau diperpanjang lagi atau tidak. Silakan, Mas Tampak. Yang saya tahu itu nikahul misrawi, ya, misyari. Nikah misyar gitu menjadi rami ketika saya kuliah, karena Dr. Said Tontowi, Dr. Farid Wasil itu yang disebut Minal Mujawisun itu adalah grade imam besar Al-Azhar saat saya di Al-Azhar. Betul. Dan Dr. Farid Wasil itu adalah
Mufti Diyar Al-Misriyah. Masya Allah. Dan nikah misri itu nikah bersyarat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farjahum. Baik. Kalau tadi Ustadz Miftah membahas dari segi fikih dan sedikit kronologis riwayat pelarangan mut'ah itu, saya akan membahas tentang yang pertama dulu adalah permasalahan tentang nikah mut'ah. Permasalahan tentang hadis-hadis yang menyatakan bahwa nikah mut'ah itu diharamkan. Salah satu yang populer tadi adalah riwayat Imam Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani yang tercatat dalam kitab Sahih Muslim. Kita lihat sisi kritisnya. Riwayat Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani yang menyatakan bahwa mut'ah diharamkan sampai hari kiamat, itu diucapkan pada peristiwa Fatu Makkah. Nah, lantas bagaimana dengan riwayat yang juga kuat di daerah Autas, mut'ah dihalalkan lagi selama 3 hari. Padahal hadis yang diucapkan di Autas itu diucapkan setelah peristiwa Fatu Makkah. Kalau Fatu Makkah yang konon katanya diharamkan sampai hari kiamat, lantas kenapa pada peristiwa Autas dihalalkan lagi selama 3 hari? Jadi kesimpulannya adalah riwayat-riwayat Sunni tentang pengharaman nikah mut'ah itu kontradiktif. Secara redaksi ada yang tidak konsisten. Itu yang pertama. Sekarang kita akan membahas riwayat Imam Ali tadi. Biasanya riwayat pengharaman mut'ah itu merujuk pada kitab Sahih Muslim yang tadi itu riwayat Sabrah, ya. Saya akan tampilkan sumber yang lebih tua yang ada di hadapan para pemirsa dan para guru kita, yaitu Musnad Al-Humaidi. Al-Humaidi ini gurunya Imam Bukhari. Kitab ini jauh lebih tua dibanding Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini namanya Musnad Al-Humaidi. Apa yang akan saya soroti dari kitab ini? Kita buka halaman 171. Kita lihat bahwa ternyata riwayat pengharaman mut'ah itu redaksinya diragukan oleh yang meriwayatkannya itu sendiri. Perawi atau periwayat yang meriwayatkan hadis larangan mut'ah itu oleh perawinya sendiri, oleh orang yang meriwayatkannya itu sendiri diragukan. Kita lihat halaman 171. An Abihima anna Aliyan qala li Ibni Abbas, bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata kepada Abdullah bin Abbas, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah naha an nikahil mut'ah, melarang nikah mut'ah, wa an luhumil humuri al ahliyah, melarang memakan daging himar yang jinak. Zamana Khaybar, pada saat peristiwa Khaybar. Setelah riwayat pengharaman mut'ah itu, kita lihat redaksi di bawahnya. Qala Sufyan. Sufyan ini adalah perawi dari hadis ini sendiri. Qala Sufyan. Annahu naha an luhumil al-ahliyati zamana Khaybar. Betul bahwa hadis itu melarang memakan daging himar yang jinak. Bagaimana pendapat perawinya? Wala ya'ni nikah mut'ah. Tapi untuk nikah mut'ah, saya meragukan redaksinya. Perkataan Sufyan ini jarang dibahas oleh ahli fikih. Bahwa ternyata hadis larangan nikah mut'ah itu redaksinya diragukan oleh orang yang meriwayatkan itu sendiri. Hadis nomor 37. Haddasana Al-Humaidi, ini yang si penulis. Qala haddasana Sufyan, telah meriwayatkan kami dari Sufyan. Nah ternyata kita lihat di bawahnya lagi. Sufyan itu sendiri meragukan bahwa nikah mut'ah diharamkan pada saat Khaybar. Nah saya ulang. Qala Sufyan, Sufyan berkata bahwa makna hadis ini melarang memakan daging keledai yang jinak pada saat Khaybar.
Jadi sudah jelas bahwa ternyata pengharaman mut'ah itu redaksinya diragukan oleh periwayatnya itu sendiri. Sekarang kita beralih dalam kitab Fathul Bari. Jilid 9 halaman 73. Fathul Bari ini adalah kitab syarahnya Sahih Bukhari. Ya, kitab syarah Sahih Bukhari yang paling sering dirujuk. Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Halaman 73, penjelasan hadis nomor 5119. Ada sisi menarik yang dikutip oleh Imam Ibnu Hajar. Qala as-Suhaili. Qala as-Suhaili wa yattasilu bihadzal hadithi tanbihun ala ishkalin li'anna fihi naha an nikahil mut'ati yaum Khaybar wa hadza syai'un la ya'rifu ahadun min ahli siyari wa rawa al-athar. Itu kata as-Suhaili bahwa redaksi tentang dilarangnya mut'ah itu tidak dikenal sama sekali oleh satu pun ahli sejarah dan ahli yang meriwayatkan asar. Itu di Fathul Bari. Qala as-Suhaili wa yattasilu bihadzal hadis tanbihun ala ishkalin li'anna fihi naha an nikahil mut'ah yaum Khaybar wa hadza syai'un, bahwa hal ini la ya'rifuhu, tidak dikenal ahadun min ahli siyar, tidak dikenal oleh satu pun ahli sejarah pada waktu itu. Jadi redaksi tentang pengharaman mut'ah kemungkinan disusupkan setelah abad ketiga Hijriah. Ini jelas perkataan As-Suhaili, dan ini bukan kitab Syiah, ini kitab Ahlus Sunnah yang muktabar, yang otoritatif. Nah, kita lihat di sini di dalam kitab Musnad Al-Humaidi melalui jalur Qasim bin Asbaq an Abi Ismail As-Salami anhu faqala ba'da siyaq al-hadis, setelah meriwayatkan redaksi hadisnya itu, qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata bahwa hadis itu bermakna melarang memakan daging keledai yang jinak pada zaman Khaybar. Lagi-lagi dikutip di sini, wala ya'ni nikahal mut'ah. Tapi hadis itu bukan tentang pengharaman nikah mut'ah. Artinya apa? Sebagian ulama salaf terdahulu yang hidup sampai abad ketiga Hijriah meragukan redaksi itu. Kemungkinan redaksi pengharaman mut'ah itu disusupkan ke dalam hadis tentang pengharaman daging keledai. Dicampurkan. Itu yang kedua. Jadi sudah tadi Musnad Al-Humaidi, yang kedua adalah Fathul Bari. Kesimpulan yang kita ambil dari Musnad Al-Humaidi adalah perawinya meragukan redaksi yang ia sendiri bawakan. Satu. Sedangkan kesimpulan dari Fathul Bari adalah redaksi tentang pengharaman mut'ah tidak dikenal oleh ahli siyar satupun. Itu kata As-Suhaili. Kata ahli sejarah. Baik, yang ketiga adalah kitab Siyar A'lam An-Nubala. Siyar A'lam An-Nubala. Yang ketiga, ini ada ulama Sunni, Gus. Sami'tu Syafi'i. Syafi'i berkata, yaqul, bahwa Ibnu Juraij melakukan mut'ah 90 kali. Itu dilakukan oleh orang Sunni. Nah, itu dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, juz ke-6, halaman 333. Bahwasanya salah satu tokoh salaf yang sangat dihormati oleh Ahlus Sunnah, yaitu Ibnu Juraij, melakukan istimta' bitis'ina imra'ah. Melakukan mut'ah 90 kali bersama perempuan. Dan itu bukan orang Syiah. Itu adalah tokoh yang dihormati dalam Ahlus Sunnah. Nah, ini kitab Siyar A'lam An-Nubala, jilid ke-6, yang diteliti oleh Syu'aib Al-Arnaud, cetakan Muassasah Ar-Risalah, cetakan kedua, terbit tahun 1982, alias 1402 Hijriah. Jadi eksistensi mut'ah itu bertahan sampai di masa salaf. Segi kronologisnya, dari segi historiknya. Ustadz Miftah sudah membawakan bahwa ternyata dalam kitab tafsir At-Tabari, beberapa ulama salaf juga jelas-jelas menyatakan bahwa ayat surah An-Nisa itu tentang nikah mut'ah. Itu poin yang ketiga. Tadi Musnad Humaidi, kedua Fathul Bari, yang ketiga adalah Siyar A'lam An-Nubala. Nah, yang terakhir mengenai nasakh.
Ini salah satu yang saya soal tentang nasakh. Nasakh sendiri itu adalah salah satu konsep dalam ulumul Quran yang tidak disepakati oleh para ahli. Contoh misalnya, Said Hu'i itu hampir terpengaruh oleh salah satu ahli Al-Quran yang bernama Abu Muslim Al-Isfahani. Bahwa tidak ada yang namanya nasakh teks dalam Al-Quran. Walau kemudian beberapa ulama kontemporer mengkritisi juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada nasakh secara mutlak. Tapi bagian yang menarik adalah yang ingin saya soroti adalah makna nasakh. Ternyata kalau kita lihat rujukan-rujukan yang ditulis abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, makna nasakh itu yang kita terjemahkan selama ini dengan penghapusan, itu berkembang maknanya. Ada pergeseran makna linguistik. Itu yang dibahas oleh para ahli. Kita lihat di sini misalnya, saya ambil salah satunya dari kamus yang paling tua dalam Islam. Kamus yang paling tua dalam Islam itu Kitabul Ain, yang ditulis oleh Al-Farabi di abad kedua Hijriah. Kata nasakh dicontohkan oleh beliau dengan kalimat berikut. Fi kitabi an-mu'aradah atau mu'aridah. Yang bermakna, Anda menulis pada sebuah buku tentang sesuatu yang dipertentangkan. Itu contoh kalimat penggunaan nasakh dalam bahasa Arab. Kutipan itu sebenarnya, kalau kita mau soroti lebih dalam, makna nasakh yang ditulis oleh ulama abad-abad awal itu lebih kepada aktivitas menetapkan, bukan aktivitas menghapus. Jadi kata nasakh pada kamus-kamus awal yang ditulis pada abad kedua Hijriah itu tidak ada sama sekali yang menjelaskan bahwa nasakh adalah penghapusan. Tidak ada. Justru yang kita temukan dalam Kitabul Ain ini adalah makna nasakh lebih kepada aktivitas menetapkan atau memindahkan. Makanya dari makna kebahasaan ini, ulama Syiah menjelaskan bahwa nasakh itu bukan penghapusan, tapi metode takwil. Beda antara menghapus dengan metode takwil. Makanya di kalangan ahli bahasa, nasakh ini bermakna dua. Ada yang memaknainya sebagai izalah. Izalah itu menghilangkan. Ada juga yang memaknainya sebagai naql, memindah. Beda. Pada abad-abad awal, nasakh itu bermakna naql, memindahkan. Bukan izalah, menghilangkan. Nah itu salah satu yang menarik dalam kajian nasakh. Nah, berdasarkan kajian itu, maka kita mendapat kesimpulan bahwa tidak ada yang namanya nasakh ayat mut'ah. Dan kalau ada nasakh ayat mut'ah, maka seolah-olah kita akan mengatakan bahwa sesama ayat Al-Quran saling bertentangan. Mungkin hanya itu 4 poin yang dapat saya sampaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.